Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan sebelum saya melanjutkan daripada membicarakan daripada kisah cerita atau kisah hidup yang pernah saya lewati, saya akan memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada ataupun ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Jadi lanjutan daripada video tadi malam tentang cerita kisah hidup yang pernah saya lewati sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia walaupun tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah kemarin itu saya bicarakan setelah saya dari potong padi selama 20 hari kemudian digaji 200.000. Pada waktu itu saya lanjut lagi ikut dengan orang kerja bangunan lagi. Namanya masih berusia sangat masih muda karena pada waktu itu umur saya mungkin sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Jadi saya ikut dengan orang kerja bangunan sebagai buruh di luar kabupaten karena kami tinggal di Kabupaten Sinjai, maka kami ikut bekerja dengan orang di luar kabupaten. Pada waktu itu karena kami masih kecil, di situ adalah pelajaran hidup bagi saya juga karena pada saat itu kuli bangunan atau seorang buruh digaji 20.000. Tapi karena saya anak-anak kodong, saya dibayar 17.500, sedangkan saya yang paling pada waktu itu yang paling istilahnya banyak yang saya kerja karena 3 tukang yang saya layani. Namanya kita ini masih anak-anak, kita yang selalu disuruh kiri kanan. Tapi saya tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa saya akan berhenti bekerja. Karena di saat saya diperlakukan seperti demikian, saya selalu mengingat keluarga di rumah. Kalau saya pulang, bapak, mama, adik mau makan apa? Mau belanja pakai apa? Adik mau pakai sekolah pakai apa? Kalau saya tidak bekerja. Jadi meskipun saya digaji dengan tak selayaknya karena teman-teman saya yang kuli seperti saya digaji 20.000 sedangkan saya 17.500. Tapi saya tetap bertahan bekerja karena saya membutuhkan daripada uang karena ingin menafkahi keluarga. Dan setelah itu alhamdulillah kami bekerja di situ beberapa bulan, sekitar mungkin ada 3 bulan saya bekerja. Alhamdulillah kebutuhan kami memang tidak lebih, tapi alhamdulillah kami bisa makan, adik saya bisa sekolah, orang tua saya bisa belanja. Maka kami pulang ke kampung, halaman. Dan pada saat itu karena bapak saya sedang sakit-sakitan, jadi untuk beberapa bulan saya juga saya tidak bisa keluar daerah dulu, harus merawat dulu orang tua. Jadi pada saat itu kami dipanggil oleh salah satu guru kami yang pernah mengajari kami waktu kami sekolah, yaitu Ibu Maryam. Kami dipanggil untuk menemani dia pabrik atau apalagi namanya pabrik beras, pabrik beras. Jadi
kami membantu menjemput gabah, kemudian di pabrik baru diantar lagi itu beras ke pemiliknya. Sehingga alhamdulillah kami juga adalah yang dikasih daripada untuk kebutuhan hidup pada saat itu. Dan tak lama kemudian alhamdulillah karena pada saat itu saya belum tahu apa-apa, belum tahu mengaji, belum tahu membaca, belum tahu menulis, belum tahu berbahasa Indonesia, baru hanya satu bahasa, itu bahasa Bugis. Tiba-tiba ada jamaah yang digelar sebagai jamaah tabligh. Maka pada waktu itu kami diajak keluar 3 hari, maka kami ikut keluar 3 hari. Tapi karena alhamdulillah perasaan saya baik, nyaman, maka saya menambah 3 hari lagi jadi menjadi 6 hari baru saya pulang. Jadi setelah saya pulang, alhamdulillah saya termotivasi untuk belajar agama. Dan saya selalu termenung dan menangis menghayati nasib saya ini ketika saya tidak berjuang untuk belajar, untuk membanggakan orang tua, maka apa yang akan terjadi di masa depanku nanti apabila saya tidak menggunakan umur saya ini di masa muda untuk belajar. Maka setelah kami pulang dari 6 hari, maka alhamdulillah, meskipun pada saat itu saya belum tahu mengaji, tapi alhamdulillah beberapa surat pendek saya sudah menghafalnya. Tata cara sholat, alhamdulillah kami pelajari selama kami 6 hari. Kemudian tata cara sholat, tata cara berwudu, istijah kami pelajari selama kami keluar 6 hari. Meskipun bacaan sholat belum saya ketahui semua. Saya diajari azan, iqomat, dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulan, saya yang selalu sholat 5 waktu, kemudian saya yang azan. Tidak ada yang ganti selama 3 bulan itu. Saya selalu azan dengan sholat 5 waktu. Meskipun pada saat itu bacaan-bacaan sholat belum saya hafal semua. Akan tetapi alhamdulillah karena pada saat itu kami hafal beberapa surat pendek. Tapi alhamdulillah kami bersyukur karena bisa melaksanakan daripada sholat 5 waktu meskipun belum sempurna bersimal mungkin. Tetapi alhamdulillah karena kami ada usaha, jadi selama 3 bulan itu kami dilihat dari sekeliling orang-orang kampung bahwa ini Zakaria ini kayak ada motivasi untuk menjadi penerus di sini. Maka adalah salah satu nenek sepupu nenek saya yang panggil saya belajar mengaji di rumahnya. Bilang, "Nak, masa kamu biasa jadi imam dan kau tidak tahu mengaji? Tidak boleh itu, Nak. Datang ke rumah, ku ajari ku mengaji." Maka alhamdulillah kami datang di rumah nenek kami atau sepupu dari nenek kandung. Maka datanglah saya belajar. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disitulah kami mulai daripada terbuka daripada ingin belajar agama. Tapi sekian saudaraku, untuk melanjutkan daripada video selanjutnya, maka tunggu daripada video-video selanjutnya untuk mengetahui daripada kisah cerita atau kisah hidup yang pernah kami lewati, sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang yang terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Karena ini adalah kisah nyata saya rasakan. Saya merasakan adalah orang terkaya di dunia sedangkan saya tidak berkelimpangan harta. Jadi bagi
Yang penasaran, silahkan nantikan daripada video-video selanjutnya. Semoga daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lewati bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada orang banyak. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.